Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Di video kali ini gua bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Pengabdi Setan 2 Komunian. Hari ini kita bakal membahas sebuah misteri-misteri yang belum terjawab di film Pengabdi Setan pertama cuy. BTW, gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih setia nonton video ini dan support channel ini cuy. Oke brodi, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy. Film berlatarkan tahun 1955 di Lembang, Jawa Barat, yang memperlihatkan Budiman sang penulis majalah di Pengabdi Setan pertama. Budiman dibawa para polisi untuk menemui kepala kepolisian. Di tengah perjalanan, Budiman tiba-tiba mengenali si sopir yang melihat dari spion depan, tapi dia lupa pernah lihat di mana. Di sana Budiman bertemu dengan mayor polisi yang bernama Heru Kusuma. Pak Kusuma menjemput Budiman karena hendak memberitahukan sesuatu. Di dalam terdapat banyak mayat yang terbujur kaku dengan posisi sujud ke tembok. Yang di tembok tersebut terdapat foto serupa dengan wajah si ibu. Pak Kusuma meminta Budiman untuk mengusut kasus itu secara diam-diam. Alasannya, dia nggak mau Budiman membuat berita di koran yang berakibat masyarakat jadi heboh cuy. Karena besoknya bakal ada acara konferensi Asia Afrika di Bandung yang akan dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai negara cuy. Pak Kusuma bilang kalau mayat-mayat itu bangkit dari kubur dan berjalan sendiri ke sana. Ungkapan itu karena ada laporan dari seorang tukang kebun yang kaget melihat langsung hal itu cuy. Budiman gak percaya dengan hal itu karena menurut dia itu gak masuk akal. Tapi Kusuma juga berasumsi menyimpulkan nantinya bakal terjadi peristiwa besar. Scene berpindah ke Rini di tahun 1984 setelah berpindahnya dia dari rusun lamanya ke rusun di tengah kota. Di sini kita diperlihatkan dengan Rini yang sedang ditawarkan beasiswa oleh bosnya untuk lanjut kuliah di luar kota. Bosnya menyarankan Rini untuk kuliah karena dia peduli dengan karir Rini ke depannya. Tapi sayangnya Rini menolak karena dia nggak bisa meninggalkan adik-adiknya. Pikirannya galau harus memilih antara masa depannya atau adik-adiknya. Lantas Rini pun izin pamit untuk dibicarakan dengan keluarganya. Sebelumnya Rini sempat tinggal di rusun lain. Tapi karena kondisinya membuat mereka nggak nyaman, akhirnya mereka memilih untuk pindah. Di tahun ini Rini tinggal di rusun berlantaikan 14 yang terlihat nggak layak karena fasilitasnya yang begitu buruk. Dan juga berisikan sekitar 30-an orang yang sibuk ngurus hidup masing-masing, alias antisosial. Di rusun, Rini tinggal bersama dua adiknya dan juga bapaknya. Karena sebelumnya si ibu udah wafat dan Ian si bontot udah dijemput sama para anggota sekte. Nah, kalian masih ingat gak dengan si Bondi adiknya Rini? Di sini dia terlihat sudah besar dan sedang bermain bareng temannya yang bernama Darto dan Ari. Mereka sedang bermain di sekitar area rusun. Tiba-tiba Bondi menemukan batu nisan yang terkubur di tanah. Berarti rusun tersebut dibangun di wilayah bekas kuburan. Di sini kita juga bakal memperkenalkan para warga rusun seiring berjalannya film. Terlihat seorang wanita cantik bernama Tari yang baru pindah beberapa bulan lalu. Di sini si Tony terlihat naksir sama si Tari cuy. Bisa dilihat dari gelagatnya yang sedang mencoba caper. Di dalam, Rini, Tony, dan Bondi sedang ingin makan malam. Di saat itu datanglah si bapak yang baru pulang kerja.
Anehnya nih, koper yang dia bawa selalu disimpan di dalam lemari terkunci. Seakan-akan ada sesuatu yang dirahasiakan si bapak. Di sela-sela obrolan mereka nih, tiba-tiba tersiar sebuah berita tentang akan datangnya hujan dan badai di wilayah mereka. Gangguan horor di rusun pun dimulai. Ketika seorang bocah bernama Wisnu yang ingin membuang sampah, ia tiba-tiba mendapat gangguan horor untuk pertama kalinya. Scene berpindah ke Mbah Budiman yang sedang menuju kantornya. Di kantornya dia mendapatkan kiriman berupa informasi terkait kasus sekte yang sempat ia usut bersama mayor polisi beberapa tahun yang lalu. Ternyata surat ini diberikan ke Budiman sebelum Pak Kusuma wafat, karena si mayor percaya kalau si Budiman bisa menyelamatkan dunia. Di sisi lain, si Rini menemukan album lama milik keluarganya yang memperlihatkan penampilan si ibu ketika sebelum bergabung ke sekte. Di bawah, anak-anak bocah sedang bermain dan melihat seorang ibu yang menjatuhkan koinnya tanpa sengaja. Saat Tony dan bapaknya sedang mengantri lift, tiba-tiba Tony ditarik keluar oleh Tari yang merasa terganggu karena diikuti oleh cowok yang bernama Dino. Si Tari beralasan kalau si Tony ini adalah adiknya agar tidak diganggu oleh si Dino. Di sisi lain, anak-anak bocah itu menyadari kalau koin si ibu jatuh ke kolong lift. Karena koinnya banyak, mereka tertarik untuk memungut koin-koinnya. Tanpa diduga-duga, lift yang si bapak naiki mengalami kerusakan. Karena kerusakan lift semakin parah, mereka semua berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata yang berhasil keluar hanya Wisnu dan si bapak yang luka ringan. Sedangkan di bawah, hanya ada satu anak yang menyadari kalau lift akan jatuh dan memperingati teman-temannya. Tapi itu semua udah terlambat. Scene berpindah ke halte di mana Budiman berusaha mencari tumpangan untuk menuju ke rusun. Karena dia tahu akan terjadi sesuatu yang membahayakan keluarga Rini. Tapi sayangnya nih, semua tumpangan menolak. Dengan alasan di wilayah sana akan terjadi banjir bandang. Tanpa disadari, di sana juga ternyata ada Batara, orang yang ada di ending Pengabdi Setan 1. Di rusun, Tari sedang mendengarkan radionya sambil mengisi TTS. Radio itu seketika menjadi suara Tari yang sedang meminta tolong karena kuburannya sempit, cuy. Usut punya usut, si Tari dulunya adalah cewek open BO di micet. Maka dari itu suara radionya seakan-akan dirinya sedang disiksa di alam kubur, cuy. Di saat itu si Wisnu menjelaskan ke Rini tentang latar belakang keluarganya, yang dimana ia dan ibunya merasa tertekan dengan sikap ayahnya yang keras. Hingga akhirnya si ibu mengajari si Wisnu bahasa isyarat khusus dari sebuah buku yang tidak dimengerti oleh bapaknya. Tiba-tiba terjadi mati listrik yang membuat semua rusun gelap. Seketika Rini penasaran dengan isi koper yang biasa si bapak bawa setelah pulang kerja. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka koper tersebut. Namun niatnya gagal karena bapaknya mendadak bangun dari tidurnya. Sementara Tony di luar bersama si Ustadz untuk cek kondisi para korban yang belum dimakamkan. Mereka berkeliling untuk memastikan kondisi semua mayat baik-baik aja. Karena mereka udah berkeliling cukup lama, si Ustadz mulai ngerasa pegel-pegel. Si Ustadz menyuruh Tony untuk berkeliling sendirian, sedangkan dia memilih untuk istirahat. Di sisi lain, ketika Bondi dan kawan-kawannya iseng masuk ke kamar Pak RT, mereka menemukan sebuah foto yang menjelaskan bahwa rusunnya berdiri di atas tanah kuburan. Di foto itu juga memperlihatkan sebuah perkumpulan yang selalu terjadi setiap 29 tahun sekali
di tanggal 17 April. Saat itu Bondi menyadari bahwa besok adalah tanggal 17 April. Kembali ke si Tony yang lagi keliling sendiri untuk ngecek jenazah di setiap kamar. Pas lagi ngecek nih, si Tony tiba-tiba mendapatkan gangguan horor. Di luar, Tony nggak sengaja bertemu dengan si Dino. Dino minta tolong ke si Tony untuk mengambilkan garpunya yang jatuh ke ruangan sebelah. Karena ngerasa terpaksa nih, akhirnya si Tony mau masuk ke sana. Alih-alih nyari garpu, si Tony malah menemukan sebuah album aneh yang membuatnya penasaran cuy. Pas lagi keliling, Pak Ustadz melihat Tari yang lagi ketakutan. Pak Ustadz menyarankan Tari untuk segera sholat. Si Tari pun setuju dan bergegas siap-siap untuk sholat. Bukannya membaik, justru si Tari malah makin mendapat gangguan. Nah, di sini Rini akhirnya memberanikan diri untuk membawa kabur koper si bapak. Saat itu datanglah Tony, Dino, dan Tari. Mereka semua terlihat ketakutan. Dan Rini bilang ke Tony kalau dia habis ambil koper milik si bapak. Jadi mereka pun mencari tempat untuk membuka koper itu. Sebelum membuka koper, Tony ingin memberitahukan sesuatu ke Rini. Tony memperlihatkan sebuah album yang dia temukan di ruangan sebelah. Di album itu terdapat foto-foto sekelompok anggota sekte yang juga ada di album milik si ibu dulu. Tony menyadari orang-orang di foto itu sama persis dengan orang-orang yang pernah dia temuin waktu kecil saat ia diajak ibunya ke sebuah pertemuan. Di foto itu juga terlihat sosok yang mirip dengan ibunya, seorang wanita yang bernama Raminom. Di situ Rini menyadari kalau si ibu berpenampilan seperti Raminom setelah menjadi terkenal. Akhirnya mereka pun berusaha membuka koper si bapak. Mereka terkejut karena isinya berupa setumpukan jari manusia. Karena ketakutan, mereka ingin kabur dari rusun itu. Mengingat Bondi yang berpisah dengan mereka, Rini memutuskan untuk mencari si Bondi dulu. Akhirnya mereka pun berpencar. Si Bondi masih keliling bersama teman-temannya. Saat itu Bondi iseng memasuki sebuah ruangan yang tanpa diduga-duga terdapat Ian di sana. Bondi yang trauma tampak ketakutan setelah melihat si Ian adiknya. Gak lama dari situ Rini dan Tony pun datang. Mereka terkejut juga melihat kehadiran si Ian. Rini ingin mengajak Ian kabur bersama mereka. Akan tetapi Bondi dan Tony gak setuju. Karena mereka udah menganggap kalau si Ian adalah anak dedemit. Kita semua anak setan. Tapi si Rini kekeh yang akhirnya si Ian dibawa juga. Sementara itu, Tari dan Dino terjebak karena banjirnya udah tinggi. Mereka bingung karena airnya terdapat aliran listrik cuy. Nah, si Dino ngajak Tari buat kabur dengan cara Ninja Warrior. Tapi Tari menolak dan gak mau ambil resiko. Si Dino mendadak takut dan gak jadi kabur. Tanpa sengaja dia bertemu dengan sosok Raminom yang juga menjadi tanda kematiannya. Di sisi lain, si Tari yang sendiri mendapatkan gangguan dari sosok pocong. Ia pun berlari dan bertemu dengan Pak Ustadz di sana. Si Tari bilang kalau tadi dia melihat pocong. Si Ustadz yang tengil gak percaya dengan perkataan si Tari. Alih-alih bantuin si Tari, justru inilah yang terjadi. Tari yang ketakutan memilih bersembunyi di tempat pembuangan. Namun ternyata tempat itu menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir.
Sementara si Rini dan adik-adiknya tanpa sengaja bertemu dengan si bapak. Si Rini meminta si bapak untuk menjelaskan apa yang dia lakuin selama ini. Bapak menjelaskan kalau dia ngelakuin semua itu untuk melindungi anak-anaknya. Seketika muncullah Ian dari belakang yang membuat si bapak ingin melukainya. Tapi sayangnya usaha si bapak gagal karena mendadak mereka diganggu sama si Raminom. Mereka pun berlari ketakutan dan berpencar. Di pelariannya mereka semua diganggu oleh mayat-mayat rusun yang dibangkitkan oleh Raminom. Tanpa diduga-duga, Rini dibuat tak sadarkan diri. Rini pun tersadar di sebuah tempat yang berisikan anggota sekte beserta para mayat hidup. Di situ Rini melihat Ian memimpin perkumpulan itu. Ian datang dan memaksa Rini untuk memakan daun. Dan efek daun itu memberikan gambaran kehidupan Rini yang akan menjadi lebih baik ketika dia bergabung dengan sekte sesat. Di dalam halusinasinya, Rini dipaksa untuk melupakan keluarganya dan menjalani hidup lebih bahagia. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba melawan pikirannya untuk bisa tersadar. Dan faktanya, si Ian adalah iblis yang menempati tubuh manusia. Makanya si bapak dihukum dengan cara anggota tubuhnya diikat dengan 4 kuda. Karena si bapak tadi sempat ingin melukai si Ian. Dan saat itu datanglah Budiman untuk menyelamatkan keluarga Rini. Mereka pun kabur menggunakan perahu karet yang dibawa si Budiman. Nah, di sini Budiman menjelaskan kalau dulunya si bapak seorang polisi cuy. Pas lagi tugas si bapak nggak sengaja menemukan perkumpulan sekte dan mengajak si ibu untuk bergabung nih. Alasannya agar mendapatkan keturunan, kekayaan, dan juga ketenaran. Tapi setelah kematian si ibu nih, si bapak ingin membatalkan perjanjiannya dengan syarat dia harus membunuh 1000 jiwa. Tapi sayangnya si bapak gagal. Dan faktanya pekerjaan si bapak selama ini adalah seorang Petrus. Di akhir film kita diperlihatkan lagi dengan sosok Batara dan Darmina yang baru sampai rusun dan menyesal semalam gak hadir di perkumpulan. Di sana juga terlihat ada foto konferensi Asia Afrika yang dihadiri mereka berdua. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itulah alur cerita film Pengabdi Setan 2 Komunian. Gimana menurut kalian cuy? Terjawab semua gak misteri-misteri di Pengabdi Setan pertama? Nah, kalau kalian ada teori lain, coba komen di bawah. Terima kasih buat kalian nih ya yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Jeki izin pamit, see you next video. Bye.